Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Raja Firaun. Jauh sebelum kematian Firaun di Laut Merah, Raja Firaun khawatir bahwa dirinya akan dikalahkan oleh seorang bayi Bani Israel. Kemudian, ia mengadakan gerakan untuk membunuh setiap anak kecil, yaitu balita yang baru lahir, agar mimpi yang ditafsirkan penyihir kerajaan itu tidak terwujud. Nah guys, mari saya ceritakan dulu sedikit pada waktu Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Dan ini juga ada di QS Al-Qasas ayat 6 sampai dengan 13. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Ibu Nabi Musa alaihissalam setelah mendengar perintah Raja Firaun untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir, ibunya berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan anaknya tercinta, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ini juga terdapat dalam QS Al-Qasas ayat 10. Diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Maka disusuilah anaknya itu sampai puas. Kemudian diletakkannya di atas rakit kecil dan dihanyutkan ke sungai Nil dan masuk ke dalam istana Raja Firaun. Kakak perempuan Nabi Musa mengikuti sampai sepanjang sungai Nil. Aisyah, istri Firaun, tertarik dengan bayi itu dan memohon kepada suaminya diperbolehkan mengambilnya sebagai anak angkat. Setelah debat keras dengan Firaun, akhirnya disetujui. Setelah seharian di istana, bayi Musa pun haus. Dia tiba-tiba menangis, minta susu. Ternyata para wanita di istana tidak ada yang bisa memberikannya. Maka istana mengadakan sayembara mencari ibu yang bisa memberikan ASI kepada Musa kecil. Kakak perempuan Musa mengecek kebenaran bayi itu, apakah benar adiknya, sambil menawarkan jasa wanita desa yang bisa menyusui anak itu. Setelah kakaknya mengecek bahwa itu adalah adiknya, pulanglah kakaknya untuk memberitahukan kepada ibunya. Lalu ibunya mengikuti sayembara itu dan ibunya terpilih untuk memberikan ASI kepada Musa kecil. Sejak itu, ibunya mendapatkan gaji dari istana dengan memberikan ASI kepada Musa kecil. Nah, sekarang guys, kita akan membahas setelah Nabi Musanya dewasa. Ketika berjalan-jalan di sebuah kota, Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang sedang berkelahi. Orang pertama dari kaum Bani Israel dan orang kedua dari kaum Firaun. Orang kaum Bani Israel meminta bantuan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun membantunya. Dengan sekali pukul, orang itu terkapar dan mati. Atas peristiwa ini, Nabi Musa ketakutan dan hijrah sampai ke negeri Madian. Dan kejadian ini bisa kalian baca di QS Al-Qasas ayat 15-21 tentang membunuh orang Kipti. Baiklah guys, dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengembaraan Nabi Musa ke Madian. Ini juga ada di Al-Qasas ayat 23 ya guys. Maka Nabi Musa alaihissalam sampai di sumber air di negeri Madian. Dijumpainya sekumpulan orang sedang meminumkan hewan ternaknya. Di sisi lain, Nabi Musa alaihissalam melihat dua perempuan sedang menunggu gilirannya. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada kedua wanita itu, "Apakah maksudmu di sini?" Wanita itu pun menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak-ternak kami sebelum para laki-laki itu meninggalkan tempat itu. Sedangkan ayah kami lelaki yang sudah tua." Maka Nabi Musa alaihissalam pun membantu mereka untuk memberikan minuman ternaknya. Setelah selesai, ia kembali ke tempat semula. Tak lama kemudian, salah satu dari wanita yang dibantunya menemui Nabi Musa alaihissalam dan atas nama ayahnya Nabi Syu'aib alaihissalam mengundang agar Nabi Musa datang ke rumahnya untuk dijamu.
Dan akhirnya bertemulah Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib akhirnya menikahkan anaknya dengan Nabi Musa alaihissalam dengan masa kerja atau pengabdian selama 8-10 tahun. Nabi Musa pun akhirnya menerima syarat tersebut. 10 tahun pun akhirnya sudah berlalu. Nabi Musa alaihissalam sekeluarga berangkat dengan membawa sejumlah kambing pemberian mertuanya. Dan akhir malam pun sangat larut. Di suatu tempat beliau menghidupkan api. Berkali-kali api itu tidak mau menyala. Nabi Musa alaihissalam sangat heran. Tiba-tiba beliau melihat api, maka beliau berkata kepada istrinya untuk menunggu. Nabi Musa alaihissalam mendekati api itu. Di tempat api itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang pertama tongkat saktinya, dan yang kedua dari tangan bisa menjadi putih tanpa cacat jika dimasukkan ke dalam leher bajunya. Allah Subhanahu wa taala juga menugaskan Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar dalam berdakwah kepada Raja Fir'aun agar ditemani adiknya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini pun terdapat di Qiyas Al-Qasas ayat 29. Dan ketika Nabi Musa alaihissalam datang menghadap Fir'aun, hendak menegakkan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, Raja Fir'aun pun menolak dengan tutur kata yang halus. Dia menceritakan masa kecil Nabi Musa alaihissalam dalam asuhannya. Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak tahu membalas budi kepada Fir'aun. Nabi Musa membunuh orang Kipti, kemudian minggat dan kembali. Malah mengajak debat, main sihir, dan berperang melawannya. Akhirnya Nabi Musa pun menunjukkan keahliannya. Fir'aun memilih waktu pagi hari bertepatan dengan hari raya kaumnya. Ahli sihir yang diundang Fir'aun memulai pertunjukan dahulu dengan melemparkan tali tamus. Dalam pandangan Nabi Musa dan Nabi Harun, tali itu berubah menjadi ular-ular kecil hendak menyerang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Dan ini juga terdapat di Qiyas Asy-Syu'ara ayat 45. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Maka tongkat itu berubah menjadi seekor ular kobra besar yang kemudian menelan habis ular-ular itu. Ahli sihir dari kelompok Fir'aun pun kalah. Lalu ahli sihir yang melawan Nabi Musa itu, mereka menyatakan diri untuk beriman kepada Tuhan Musa alaihissalam. Lalu Fir'aun berkata, "Apakah kamu sekalian beriman kepada Tuhan Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian? Jika kamu tidak kembali kepada agamamu semula, aku akan memotong tanganmu dan kakimu dan aku akan menyembelihmu semuanya." Para tukang sihir itu menjawab, "Tidak masalah bagi kami. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman." Qiyas Asy-Syu'ara ayat 51. Akhirnya, para tukang sihir itu dibantai oleh Fir'aun dan anak buahnya. Berikutnya tentang kematian Fir'aun di Laut Merah. Dan ini terdapat di Qiyas Asy-Syu'ara ayat 52 dan 66. Karena merasa dipermalukan oleh Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengerahkan seluruh pasukannya untuk berburu warga Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam beserta anak buahnya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar ia mengumpulkan umatnya dan membawanya hijrah dari Mesir pada malam hari. Jumlah umat yang dibawanya sudah mencapai 600.000 orang lebih.
Fir'aun mendengar bahwa Nabi Musa alaihissalam dan umatnya sudah melarikan diri dari Mesir, maka Fir'aun dan pasukannya memburu mereka. Akhirnya terkejarlah mereka di tepi Laut Merah. Melihat itu, kaum Bani Israel itu pun ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke air Laut Merah di depannya. Seketika terjadilah mukjizat. Laut Merah pun terbelah, tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Dan Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk melintasi belahan air tersebut. Fir'aun beserta anak buahnya pun tahu kalau laut itu terbelah. Karena ambisinya, mereka terus mengejar memasuki belahan air laut itu sambil berteriak-teriak mengancam Nabi Musa beserta pasukannya. Akhirnya, sampailah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya ke darat. Mereka semua selesai melewati pembatas laut tersebut. Sementara Raja Fir'aun dan anak buahnya masih di arena laut, lalu Allah tiba-tiba menutup jalan itu. Benturan air dari sisi kiri dan sisi kanan sangat keras. Fir'aun dan anak buahnya tenggelam semuanya dan terhempas ombak. Dalam keadaan sekaratnya, Raja Fir'aun pun mengakui kekalahannya dengan Allah dan menyatakan kepercayaannya kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Dan tentang ini pun ada di QS Yunus ayat 90. Namun setelah kematian Fir'aun terjadi di Laut Merah, imannya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Dan ini juga terdapat di Al-Mu'min ayat 84 sampai 85. Baiklah guys, selesai sudah video pendek saya, dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.